oleh ketua kelasnya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, saya absen terlebih dahulu ya. Apa Maulia? Sakit. Aktor Pratama? Aji dan Kumar? Anjali Asila Putri? Askia Maulida? Bagi Fatia? Dewi Sarabina? Elia Andayani? Idewa Koma? Ketut Agus? Imade Bayu? Iputu Bayu? Iwayan Bayu? Idayu Madenovi? Idayu Yulia? Irma? Jehan Adianto? Jihan Madina? Maulina Acaria? Maulida Auliani? Muhammad Ridollah? Gak masuk? Naya Agustina? Nesa Bila? Naya Agustina? Mana? Sudah. Sudah? Ya. Nesa Bila? Sina Kapuna? Oktavia Jaya? Fajila? Raka Saputra? Hido Irfan? Sakit. Rifki? Hadir, Bu. Rizky Aditya? Kenapa di sini bolos? Ya, nampak bolos. Rizky Juliani? Wahyu Kerawanan? Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati ya. Pernah tidak kalian bayangkan bagaimana tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya itu sama? Pernah. Pernah kalian bayangkan? Ada di pikiran kalian kalau makhluk hidup itu sama? Pernah. Apa tidak membosankan rupanya? Udah bosan. Iya, benar sekali. Nah, itu dinamakan adanya keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat hewan atau tumbuhan yang sama tetapi warnanya berbeda? Siapa yang tahu? Pernah. Ya, kenapa? Kenapa hal bisa terjadi? Karena perbedaan warna pada hewan atau tumbuhan yang sama terjadi karena perbedaan gen yang diwariskan dari induknya. Setiap makhluk memiliki gen berbeda sehingga jenisnya juga berbeda. Benar ya?
kekayaan kebutuhan yang melalui proses produksi dan adaptasi terhadap lingkungan. Saya mau baca di paragraf pertama. Ya, baca. Mana? Ini segalanya. Dari beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di kebun. Tanaman walaupun segala yang kecil. Nih, nggak bisa lihat ini. Siapa mau lanjutin? Saya Pak. Dari sekolah yang kecil, keanekaragaman di lingkungan sekolah dapat menjadi contoh. Nyatanya bagaimana seksualisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, keanekaragaman hayati ini adalah variasi makhluk hidup yang meliputi perbedaan genetik, jenis, dan ekosistem. Di sini ada video pembelajaran, kalian boleh simak sebagai materi kalian untuk nanti kalian jawab soal, oke? Boleh kita perhatiannya sebentar, karena saya bawa speaker, jadi nggak kedengeran suaranya.
Dan bagaimana kabarnya? Iya, jadi lagi-lagi kita belajar para bapak kalian itu dibagi dari tiga. Yang pertama tingkat apa? Tingkat gen ini variasi dalam susunan gen suatu spesies misalkan spesiesnya sama, tetapi individunya dapat berbeda dalam sifatnya. Setelah video pembelajaran tadi, mawar itu kan sama tapi beda warnanya. Nah, itu bisa disebut dengan tingkat gen dari tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua apa? Tingkat spesies ini jenis atau individunya antara spesies dalam suatu wilayah yaitu jumlah dan organismenya yang berbeda. Contohnya banyaknya spesies tumbuhan, hewan dalam suatu habitat. Jadi tadi di suatu daerah itu mereka memiliki spesies yang berbeda seperti tumbuhan yang berbeda-beda kayak di mangga itu tumbuhannya kan spesiesnya berbeda-beda. Nah, nanti dia akan terdapat pada suatu daerahnya. Yang ketiga apa? Nah, variasi antara ekosistem ini termasuk faktor biotik dan abiotik dalam suatu wilayah. Misalkan ada hutan tropis, ada gunung, kemudian ada usaha yang memiliki komunitas dan kondisi fisik yang berbeda. Nah, nanti adalah contoh kita keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Siapa mau baca? Tingkat gen genetik tanaman kembang sepanjang memiliki warna bunga, uang merah, kaki merah, putih dan peluang untuk memiliki warna bulu yang beragam misalnya hitam, putih, abu-abu atau gelap. Yuk kembali berpermen. Ekosistem darat yang dihuni tumbuhan dan serangga. Olah ikan merupakan ekosistem air tempat hidup ikan dan tumbuhan. Sayur merupakan ekosistem pertanian hilir oleh manusia. Kemudian ada faktor keanekaragaman hayati. Yang pertama ada apa? Ini faktornya karena apa? Karena cuaca. Karena cuaca. Karena apa lagi? Karena hayati. Kondisi tanah. Karena kondisi tanah. Kondisi daerah.
lagi. Nah, ada pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama ada dari nilai ekologis, kemudian ada nilai ekonomis, ada nilai estetika dan pendidikan, dan yang terakhir ada nilai keberlanjutan. Nah, di sini ada upayanya. Yang pertama, menanam dan merawat tanaman di sekolah. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Membuat tanaman sekolah dan guru ini. Kemudian yang keempat ada melakukan konservasi dan kampanye melalui melakukan konservasi dan kampanye menjaga lingkungan sekolah. Anak-anak sekarang kalian bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya itu berisi 7 orang. Ada satu kelompok yang berisi 8 orang. Kalian boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini. Saya dengan warga saya. Nah, anak-anak sebelum kita melakukan observasi, saya akan membagikan KPD terlebih dahulu ya. Ya makanya. Nah, untuk perwakilan kelompoknya itu saya pilih 2 orang untuk kelompok observasi. Jadi kalian boleh menunjuk teman kelompok kalian. Dari maling lu. Kagak diambil bonekanya kak. Diambil. Ini nggak boleh, mau haram. Nah, di sana ada bunga kembang bersatu. Boleh diperhatikan ya, itu tingkatnya masuk tingkat apa? Dewasa. Ya. Kalian boleh juga masukin di tingkat gen ya. Saya mau tanya, ya, apa yang membedakan dua tanaman? Nah, jadi 2 tanaman ini dibedakan dalam gen, dalam tingkatan keanekaragaman tingkat gen. Jadi variasi genetiknya dalam satu jenis tanaman itu berbeda. Jadi anak-anak kalian telah melakukan observasi di 2 kelas mengenai keanekaragaman hayati di sekolah. Jadi siapa kelompok yang mau masuk duluan? Apa? Yo, saya mulai. Bapak saya punya. Objek yang diamati yang pertama ada bunga kembang palsu. Tingkatan keanekaragamannya masih masuk gen. Ciri-ciri yang ditemukan memiliki variasi warna bunga yang berbeda-beda. Warna bunga merah, pink, dan putih. Yang kedua itu tadi ada area berumput. Tingkatan keanekaragaman itu termasuk ekosistem. Ciri-ciri yang ditemukan memiliki area yang berumput dan banyak serangga semut. Terima kasih teman-teman. Dulu nih kakaknya. Memiliki variasi warna bunga yang merah, pink dan putih. Burung, semut dan kupu. Tingkat keanekaragaman itu jenis. Terus ciri-ciri yang ditemukan semut kecil dan hidup berkoloni, kupu kayak berwarni dan terbang. Tepuk tangan. Aku
Ayo, borang mamu. Borang. Taman ekosistem memiliki dana yang luar biasa yang beragam makhluk hidup pada kucing semut dengan cahaya matahari yang panas. Objek yang diamati pohon mangga, pohon pepaya, dan pohon jambu. Tingkat keanekaragaman jenis ciri-ciri yang ditemukan, bentuk daun, buah, dan tinggi berbeda. Ya, berdasarkan terima kasih. Adalah bunga kembang sepatu. Tingkat keanekaragaman BN. Ciri-ciri yang ditemukan memiliki variasi warna bunga yang berbeda-beda. Warna bunga merah, pink, atau putih. Objek yang diamati pohon mangga, pohon pepaya, dan pohon jambu. Tingkat keanekaragaman jenis ciri-ciri yang ditemukan, bentuk daun, buah, dan tinggi berbeda. Ya, dari Nah, anak-anak, jadi kalian sudah melakukan observasi di luar secara langsung. Apa yang kalian amati mengenai lingkungan sekolah kalian? Siapa yang mau jawab? Objek. Objek apa? Bisa dari bunga, kembang sepatu, pohon, burung, ataupun rumput dan taman Ya, kota. benar sekali. Oke, jadi Untuk kuis hari ini, saya ngasih satu kuis untuk kalian. Siapa yang bisa jawab, saya akan ngasih hadiah atau gift buat kalian. Nanti jawab cepet-cepet ya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara keanekaragaman hayati mengenai gen, spesies, dan ekosistem? ini dua aja. Mana bagi dua mana? Yang pertama, keanekaragaman gen yaitu variasi sifat dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya ada bunga kembang sepatu memiliki warna berbeda seperti merah, putih, ungu. Yang kedua, keanekaragaman spesies yaitu perbedaan antara jenis makhluk hidup dalam satu habitat. Contohnya di taman ada pohon mangga, jambu, dan kelapa. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem yaitu perbedaan lingkungan hidup dan interaksi di dalamnya. Contohnya ada taman atau darat, kolam atau air, dan kebun atau pertanian. Kalian boleh memberikan KPD-nya sekarang untuk saya dan Suka dikerjain berarti ini Kak. Dia nanti. anak-anak, setelah kalian melakukan observasi di luar kelas tadi, siapa yang ingin memberikan kesimpulan mengenai materi keanekaragaman hayati ini? Oke, pada. Jadi sebenarnya itu keanekaragaman hayati menunjukkan betapa beragamnya kehidupan di bumi. Perbedaannya dapat terlihat pada tiga lembaga yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Semakin tinggi keanekaragaman tersebut, semakin kaya dan seimbang kehidupan, sehingga penting bagi kita untuk melestarikannya dan melestarikannya agar kehidupan tetap berlanjut dengan harmonis. Terima kasih. Sama-sama. Gina yang ngomong. Baru tetap. Bagus. Mikir tadi.
Belajar. Jadi anak-anak kalian sudah mengetahui apa itu tingkatan gen, tingkatan spesies, kemudian tingkatan ekosistem. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti tadi. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian mempelajari ancaman dan kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk materi berikutnya bisa mempelajari materi ini di Google ataupun YouTube, kemudian ada juga di LKS dan buku paket kalian. Anak-anak, untuk tugasnya kalian membuat refleksi singkat atau poster digital bertemakan jagalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu untuk tugas minggu depan ya. Ya. Sekian dari pembelajaran mengenai materi keanekaragaman hayati hari ini. Terima kasih sudah berkontribusi terhadap mata pelajaran biologi dan materi ini. Dan juga saya mohon maaf jika ada kesalahan kata pembelajaran saya. Amin. Untuk ketua kelasnya boleh berdoa. Boleh memimpin. Ayo, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Berdoa, siap beri salam.